Bab 3541 Informan. Mangsa kita telah tiba, Levi semakin bersemangat saat merasakan para pendatang mendekat. Aku akan menangkap ikan besar. Musuh-musuh ini jauh lebih menarik daripada yang pernah saya hadapi. Mereka cerdas dan kuat. Selain itu, mereka mengenal saya dengan baik. Mari kita lihat dengan siapa aku berurusan. Pada saat yang sama, Gloria dan Silas semakin dekat. Tuan, saya punya firasat buruk, aku takut, Silas tergagap. Gloria menatapnya dengan tatapan tak berdaya. Dia akan khawatir jika itu pertama kalinya Silas mengatakan hal seperti itu. Namun, dia akan mengatakan bahwa kemanapun mereka pergi. Bahkan, dia bertindak paranoid, dan dia akan ketakutan setiap kali dia memasuki tempat yang tidak dikenalnya. Kemanapun dia pergi, dia akan merasa seolah-olah ada orang yang bersembunyi dan menatapnya. Oleh karena itu, Gloria tidak menganggap serius kata-katanya. Selain itu, dia sudah mengamati sekeliling dan tidak merasakan aura orang lain. Sekarang, saya bisa merasakan kekuatan dari jauh. Aku bahkan bisa merasakan gerakan kecil energi. Saya yakin tidak ada orang di sini. Dengan pemikiran itu, dia terus memimpin Silas menuju garis lei spiritual menengah. Saat mereka semakin dekat, jantung Levi mulai berpacu. Saya senang. Dia sangat bersemangat karena dia menemukan musuh-musuhnya sangat menarik. Sementara itu, Floyd sedang memikirkan apa yang sedang dilakukan Levi sesampainya di rumah. Apakah guru mencari garis lei spiritual kecil dan menengah? Gumamnya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia menemukan sebuah teori. Bagaimana jika Gloria muncul di dekat jalur spiritual yang dia cari? Saat itu, dia pasti akan membunuhnya. Saat itu, teori seperti itu akan terdengar tidak masuk akal dan dibuat-buat karena kebetulan seperti itu tidak akan terjadi. Faktanya, dia bahkan tidak akan memikirkan teori seperti itu sejak awal. Namun, hal yang berbeda sekarang. Sejak guru membunuh Gloria saat itu, saya khawatir tentang hal ini terjadi. Ini sebenarnya sangat mungkin. Bagaimana jika, dilihat dari nada bicara Evie, siapapun yang ditemukan di dekat garis spiritual kecil dan menengah itu akan dianggap sebagai musuh. Saya tidak bisa mengabaikan kemungkinan itu. Tidak. Saya tidak bisa mengambil risiko. Gloria tidak mungkin dalam masalah. Dilihat dari situasi saat ini, ada kemungkinan dia dalam bahaya. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku tidak bisa. Jika aku menghubungi Gloria sekarang, dia akan mengabaikanku dan menyebutku konyol. Tetap saja, aku tidak peduli. Selama aku bisa menjaganya tetap aman, aku tidak peduli jika dia memarahiku dan memutuskan hubungan denganku. Aku tidak bisa membiarkan dia mati. Memikirkan hal itu, Floyd mengambil risiko dan menghubungi Gloria dengan menggunakan metode yang dia ajarkan padanya. Saat Gloria semakin dekat ke jalur lei spiritual sedang, dia tiba-tiba menerima panggilan darurat dari Floyd. Saat itu, ekspresi Gloria berubah. Aku sudah memarahinya 2 kali sebelum ini. Dia seharusnya tahu lebih baik daripada menghubungi saya secara tidak perlu, kan? Karena dia mencoba menghubungi saya pikir pasti ada masalah. Pasti ada sesuatu. Ada apa, Floyd? Tanya Gloria. Ini darurat, Gloria. Baru-baru ini, tuanku sedang mencari ley line spiritual kecil dan menengah ordo gereja karena dia pikir musuh akan memakan ley line spiritual. Tetap di ordo gerejawi, oke. Jangan mendekati garis spiritual ley. Jika tidak, mereka mungkin salah mengira Anda sebagai pelaku dan membunuh Anda. Floyd memperingatkan. Begitu dia selesai berbicara, dia berharap Gloria akan memarahinya. Karena dia tidak memiliki bukti atau alasan untuk mendukung klaimnya, Gloria dapat dengan mudah berpikir dia meludahkan omong kosong. Oleh karena itu, aman untuk berasumsi bahwa Gloria akan memberinya full. Namun, Gloria mengucapkan, terima kasih, Floyd. Aku akan berhati-hati. Jaga dirimu juga. Floyd sangat gembira ketika dia mendengar jawabannya, meskipun singkat. Aku tahu itu. Aku tahu kau masih peduli padaku, Gloria. Anda hanya memarahi saya karena Anda kecewa dengan saya, kan? Anda ingin saya tumbuh lebih kuat. Kamu hanya memarahiku karena kamu peduli padaku. Petik 2. Bab 3542 Mungkinkah musuhnya menjadi wanita? Floyd merasa lega. Gloria benar-benar mencintaiku. Apa yang datang sebelumnya adalah tongkat, sekarang, wortel yang membuatnya teguh dalam keyakinan bahwa Gloria telah menyuruhnya pergi untuk kebaikannya sendiri.
Itu terlihat sekarang, lebih dari sebelumnya, karena aku adalah orang yang pertama kali menghubunginya kali ini. Yang membingungkan, atau harus saya katakan tidak dapat dipercaya, adalah betapa lembutnya Gloria. Tanpa sepengetahuannya, Gloria saat ini berada di sekitar garis lay spiritual. Dalam mode panik, dia memberi Floyd jawaban ini, saya mungkin telah meremehkan Levi lagi, berpikir bahwa dia akan tetap fokus hanya pada dua garis lay super spiritual. Untuk berpikir bahwa dia telah mengetahui rencanaku dan mulai mengarahkan pandangannya pada garis lay spiritual menengah dan kecil juga. Melalui peringatan Floyd dan setelah mengetahui apa yang sedang dilakukan Levi, dia dengan cepat dapat mengetahui pendekatan mental Levi. Dia akan mencoba dan menyergapku baik di jalur lay spiritual menengah ini atau yang berikutnya, tapi haruskah aku mencoba membawanya dalam pertarungan langsung? Gloria masih cukup waspada untuk mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia sudah mampu menghancurkan Levi secara langsung. Karena perlu menunggu waktunya agar dia dapat terus membangun kekuatannya sendiri, dia tahu bahwa dia tidak boleh terlalu terburu-buru. Beralih untuk melihat Silas di sampingnya, dia berkata, prediksimu telah salah hampir 100 kali sebelumnya. Hanya kali ini, Anda melakukannya dengan benar, sebagian besar. Memang ada penyergapan yang disiapkan di dekatnya. Petik 2. Itu membuat Silas ketakutan dan gemetaran. Apakah itu berarti kita akan meninggalkan garis lay spiritual menengah ini? Menghentikan langkahnya, Gloria dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya sekali lagi. Tidak ada fluktuasi energi di sekitarnya. Itu terlalu tenang. Keheningan yang menyelimuti itu agak firasat dan, dalam penghargaannya, jelas bermasalah. Gloria menjadi semakin yakin dengan intuisinya sendiri bahwa dia merasakan kehadiran Levi bersembunyi dari pandangan. Hah? Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka berhenti maju? Levi merasakan ada yang tidak beres. Mungkinkah mereka menemukanku? Ini tidak mungkin karena saya sudah sepenuhnya menutupi aura saya sendiri. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari seberang jalan, kamu bisa berhenti bersembunyi sekarang, Levi, karena aku sudah tahu kamu ada di dalam. Namun, untuk saat ini, saya tidak akan mencari untuk bertemu Anda secara langsung, jadi sampai waktu berikutnya. Hahaha. Petik 2. Kata-kata yang datang seperti sambaran tiba-tiba menyebabkan warna memudar dari wajah Levi. Apakah saya sudah terpapar? Ini tidak bagus. Aku harus mengejar. Didorong untuk bertindak, Levi meledak mengejar. Ledakan. Gloria segera mengambil tumitnya juga. Karena jarak di antara mereka, Levi gagal mencapainya tepat waktu dan, pada akhirnya, dia berhasil lolos. Ini, Levi benar-benar tercengang. Bagaimana? Bagaimana dia menemukan saya? Mustahil. Bukankah ini terlalu kebetulan? Kecuali jika kemampuan rekan saya melebihi kemampuan saya tidak dapat dideteksi dengan mudah. Tetapi menilai dari keputusan target saya untuk menghindari konfrontasi, tampaknya masuk akal untuk berspekulasi bahwa dia masih kurang percaya diri untuk berurusan dengan saya dengan mudah. Lalu, bagaimana dia bisa menemukanku? Kenyataannya tetap bahwa dia telah mengetahui kehadiranku, dan kemungkinan besar telah melakukannya sendiri. Tak satu pun dari ini akan masuk akal sama sekali sebaliknya. Pertama-tama, tidak ada yang tahu tentang keberadaan saya, bahkan Floyd yang bisa membocorkannya. Kedua, mereka bisa saja tahu bahwa aku sedang berbaring di penyergapan di sini sendirian karena kalau begitu, orang-orang itu bahkan tidak akan muncul seperti mereka. Ketiga, menyimpulkan dari jejak ley line spiritual yang mereka tinggalkan, mereka tidak mungkin menyadari bahwa saya tahu tentang bisnis dengan ley line spiritual kecil dan menengah dan sudah menguasai mereka. Untuk benar-benar dapat menangkap kehadiran saya, mereka pasti sangat, atau bahkan sangat banyak akal. Memikirkannya sepanjang hari tidak membawa Levi kemana-mana, tetapi tidak tepat untuk mengatakan bahwa tidak ada hikmah di tengah semua itu. Tanda tanya. Garis bawah perempuan. Dilihat dari suara yang baru saja kudengar, lawanku pasti seorang wanita. Itu adalah sesuatu yang datang ke Levi secara tak terduga. Seorang wanita. Bagaimana mungkin seorang wanita memiliki kemampuan seperti itu? Ini tidak terpikirkan. Dia benar dalam berasumsi bahwa lawannya bisa jadi seorang wanita, karena dia, selama penyelidikannya ke West Pavilion, lebih memperhatikan pria daripada wanita. Bab 3543 Sumber Energi Baru. Meskipun mungkin kontraintuitif untuk membayangkan bagaimana seorang wanita bisa mendalangi segalanya,
itu adalah sesuatu yang mungkin cenderung diabaikan oleh orang lain dan kemungkinan yang juga menghindarinya pada awalnya. Justru fakta bahwa dia adalah seorang wanita yang membuatnya kurang mencolok dan dengan demikian mampu menjauh dari radar dengan lebih mudah. Levi tidak pernah menerima anggapan bahwa dia bisa menjadi perempuan sebelumnya, tetapi suara yang baru saja dia dengar membuktikan sebaliknya. Dia mungkin memilih untuk tidak menyembunyikan jenis kelaminnya sebagai tantangan langsung terhadapku. Mempertimbangkan keadaannya, pasti tidak ada bedanya baginya sekarang apakah akan mengungkapkan jenis kelaminnya atau tidak, tapi mungkin itu mungkin terjadi lebih cepat dari yang dia inginkan, karena dia pasti akan menunjukkan dirinya jika dia merasa cukup kuat. Waktu pengungkapan itu bisa jadi terlalu dini. Karena strateginya menggunakan garis lay spiritual kecil hingga menengah telah terungkap, dia pasti tidak akan terus menargetkan mereka lagi. Baginya, itu berarti dia bisa mengubah taktiknya. Namun terlepas dari dua garis lay super spiritual, Levi tidak dapat memikirkan cara alternatif apapun yang dapat digunakannya untuk mengakses lebih banyak energi. Aku harus menghentikannya. Saya harus menghentikan pertumbuhannya, dan juga, mengungkap identitasnya sesegera mungkin. Hahaha, setelah kepergian Gloria, dia mulai tertawa maniak. Itu agak mengejutkan. Memikirkan Floyd masih bisa membuktikan dirinya berguna. Sepertinya aku mungkin belum selesai dengan dia. Saat ini, dia menyuruh Floyd melingkarkan jari-jarinya sejauh dia akan proaktif dalam mencoba untuk terus membuktikan nilainya padanya. Selanjutnya, ekspresi Gloria menjadi serius. Aku sangat dekat. Seandainya dia bisa melahap semua garis spiritual kecil dan menengah itu akan membuatnya lebih mudah untuk mengatasi Levi. Oleh karena itu, sangat disayangkan bahwa Levi harus berhasil menangkap pada saat kritis ini. Cara Levi bisa bersembunyi di antara garis spiritual Lei mengisyaratkan bahwa dia mungkin musuh yang jauh lebih mematikan daripada yang saya perkirakan. Karena tidak menyadarinya sebelumnya, dia mulai merasakan tekanan yang meningkat. Kalau saja saya bisa menyerap sisa dari garis lay spiritual itu karena itu akan memberi saya lebih banyak kepercayaan diri. Terlepas dari itu, opsi itu tidak ada lagi sekarang. Dengan Levi menjaga dua garis lay super spiritual, bagaimana lagi saya bisa terus menjadi lebih kuat? Sial, sekarang saya harus pergi dan mencari sumber energi baru. Sungguh sakit kepala. Gloria memijat dahinya. Pada saat itu, Silas tiba-tiba berkata, saya tahu di mana menemukan lebih banyak ley line spiritual, guru, dan dua dari mereka, pada saat itu. Satu milik Cetus, dan satu lagi, Ortus. Kedua hal ini dianggap sebagai garis ley spiritual yang besar. Meskipun mereka tidak sebanding dengan mereka yang berada di bawah Ordo Gerejawi, mereka harus setidaknya 80 hingga 90% dalam skala ketika disatukan. Keberadaan mereka adalah rahasia yang dijaga ketat dari klan yang menyimpang, dan tidak ada orang lain yang tahu tentang mereka selain Solokus dan saya sendiri. Apa yang dikatakan Silas membuat mata Gloria berbinar. Levi mungkin menjaga ketat garis ley spiritual Ordo Gerejawi, tetapi karena klan menyimpang tidak tahu di mana mereka berada, mereka akan cenderung melakukan hal yang sama untuk mereka sendiri. Megah. Dengan garis ley spiritual dari klan yang menyimpang, saya akan dapat mencapai tingkat yang saya inginkan. Kata Gloria dengan tertawa terbahak-bahak. Bukan itu saja, Guru. Saya juga memiliki obat ajaib, ramuan ajaib, dan semua harta lain yang dikumpulkan oleh klan menyimpang selama bertahun-tahun yang saya rasa akan dapat mencapai potensi satu garis ley spiritual. Silas telah sampai pada pemahaman bahwa selama dia melayani Gloria dan terus mendukung Gloria, dia akan memiliki masa depan yang lebih menjanjikan daripada yang sebelumnya telah ditetapkan Solokus untuknya. Itu membuat Gloria sangat bersemangat. Bagus sekali. Kalau begitu, kita harus segera berangkat. Pergi dan pimpin jalan. Petik 2. Dia hampir tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sementara Levi bekerja keras mencoba mencari tahu langkah Gloria selanjutnya untuk mencari lebih banyak energi, dia tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa dia telah mengatasi kesengsaraannya sendiri tanpa berkeringat. Setelah itu, Gloria akan mengambil langkah selanjutnya dalam kenaikannya sendiri dengan mengklaim harta yang telah dipegang oleh dua klan besar yang menyimpang selama berabad-abad tak lama kemudian. Senyum di wajahnya terus-menerus, dan pikiran tentang dua garis spiritual besar yang menunggu membuatnya lebih bersemangat. Yang paling penting, adalah seberapa baik keberadaan klan yang menyimpang itu disembunyikan. Dengan tempat ini menjadi benteng mereka, tidak mungkin Ordo Gerejawi dapat menemukan jalannya di sini.
Itu berarti Gloria akan bisa menghabiskan energinya sepuasnya. Bab 3544 dibenarkan. Gloria percaya bahwa Levi tidak akan dapat menemukannya. Bagaimanapun, bahkan Ordo Gerejawi tidak akan tahu. Kedua klan yang menyimpang memiliki garis lei spiritual mereka sendiri, dan mereka berdua diberdayakan oleh energi spiritual yang jahat. Ordo Gerejawi tidak pernah diganggu untuk memanfaatkan energi, apalagi menjelajahinya. Karena itu, mereka tidak akan curiga. Cerdik seperti Levi, sudah terlambat ketika dia menyadarinya. Dia akan melahap segalanya. Terlepas dari kemungkinan yang tampaknya menguntungkannya, Gloria masih khawatir. Dia berharap untuk menyelesaikan semuanya segera, karena itu adalah kesempatan yang tidak akan mudah didapat lagi. Dia tidak dapat mengakses jalur lei spiritual lainnya saat ini, dan dia telah mendelegasikan sumber daya yang besar kepada muridnya, Silas. Gloria ingin membudidayakan Silas. Tidak ada gunanya menjadi satu-satunya kehadiran terkuat. Selain itu, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi yang terkuat. Itu adalah tujuannya untuk mengolah Silas sehingga dia bisa membantunya melawan pembalasan Levi. Dia ingin mendorong Levi ke sudut, membuatnya sehingga dia hanya bisa melihatnya bebas tanpa pembalasan. Setelah mencapai tingkat kekuatan tertentu, rasanya kosong hanya menggunakan kekuatan murni. Gloria selalu ingin memainkan semua orang di telapak tangannya. Langkah selanjutnya adalah memulai melahap garis lei spiritual dari kedua klan yang menyimpang. Levi kembali ke markasnya dengan sedih. Garis lei spiritualnya telah kehilangan kilaunya, dan sebagai hasilnya lawan-lawannya tidak akan lagi menargetkannya. Namun, dia sepertinya tidak bisa memikirkan sumber daya lain untuk dimanfaatkan. Bahkan anggota Dewan Persekutuan Suci tidak tahu. Tampaknya sumber daya yang besar telah dimanfaatkan. Mereka tidak dapat menunjukkan dengan tepat sumber lain yang masuk akal. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain terus mencari. Levi tahu dia harus mengencangkan sabuk pengaman dan mengikuti jalan pikiran wanita itu. Kalau tidak, dia akan selalu selangkah di belakangnya. Lagi pula, dia punya hal lain yang perlu dikhawatirkan, misalnya, pembalasan lawannya. Jika mereka berurusan dengan orang-orang terdekatnya, Levi akan dengan mudah tergelincir. Dia hanyalah satu orang. Meskipun dia telah meminta yang lain untuk mengawasi, Levi tahu dia juga harus berhati-hati. Semua orang berkumpul saat Levi kembali. Bos, apakah sesuatu terjadi? Mereka menyadari bahwa dia tidak terlihat baik. Semua orang berkumpul di sekelilingnya. Floyd sangat khawatir ketika dia menatap Levi. Mungkinkah itu benar-benar kebetulan? Kemudian, Floyd tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Forlevia. Apakah Gloria benar-benar seberuntung itu? Apakah dia menabraknya? Levi memberi mereka senyum sedih. Saya telah melihat pola lawan dan tetap berada di garis lei spiritual menengah untuk menunggu mereka mengambil umpan. Aku memang menabrak seseorang. Tepat ketika saya hendak menyerang, dia berhenti dan tidak masuk ke perangkap yang saya buat, mengatakan bahwa dia telah melihat saya. Apa? Semua orang terperangah dan mulai menganalisis situasi. Bos, mungkinkah lawannya begitu kuat sehingga dia bisa merasakan kehadiranmu? Azure Dragon dikalahkan oleh rasa takut. Jika itu benar, maka mereka akan berada dalam masalah serius. Levi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Aku sudah lama bersembunyi. Selain itu, orang itu pada awalnya menuju ke garis lei spiritual. Kemudian, dia tiba-tiba berhenti dan berkata bahwa dia menyadari kehadiranku. Selain itu, jika dia mengetahui kemampuanku, dia tidak akan bersembunyi. Jelas bahwa dia tidak memperhatikan saya sejak awal. Petik 2. Mereka saling bertukar pandang dan bertanya kepada Levi, bagaimana dia menemukanmu, bos? Jika dia tidak menemukanmu sendiri, seseorang pasti memberitahunya. Semua orang merasa merinding ketika mereka sampai pada kesimpulan. Mau tak mau mereka bertanya-tanya apakah lawan mereka tahu setiap detail kecil tentang mereka, bahkan berita tentang Levi dan keberadaannya. Mungkinkah lawan mereka telah menanamkan mata-mata di antara mereka? Di masa lalu, semua orang akan menuding Floyd. Lagi pula, lebih sering daripada tidak, dialah yang menyebarkan berita. Namun, mereka telah menghindari Floyd, bahkan Levi. Levi tidak akan lagi membocorkan keberadaannya, terutama kepada Floyd. Yang lain dalam kelompok melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, kecurigaan yang dulu ditujukan kepadanya terbukti. Bab 3545 tidak bodoh.
Tidak ada yang mencurigai Floyd setelah Levi menceritakan insiden itu. Lagi pula, Floyd tidak tahu tentang keberadaan Levi. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, realisasinya membuat semua orang bergidik. Mereka mengamati sekeliling mereka dengan hati-hati karena mereka tidak bisa menahan perasaan seperti ada telinga di dinding. Mereka dulu bisa menyalahkan Floyd atas apa yang terjadi di masa lalu. Namun, siapa lagi yang harus disalahkan kali ini? Bagaimana mereka bisa menjelaskan apa yang terjadi? Mungkinkah ada orang lain yang terlibat, atau bahwa musuh memiliki pion rahasia yang tidak mereka ketahui? Itu menakutkan, seolah-olah semua orang berada di bawah pengawasan. Bahkan Levi pun tak luput dari perasaan seram itu. Jika Floyd tidak terlibat, akan sulit untuk menjelaskan semuanya. Mungkinkah ada orang lain yang menyebarkan berita itu? Itu tidak mungkin, mengingat dia hanya memberitahu Zoe dan Forlevia tentang keberadaannya. Keduanya pasti tidak akan mengkhianatinya. Selain itu, mereka belum memberitahu orang lain, terutama Floyd. Persekutuan suci sepenuhnya di bawah kendalinya, dan tidak akan ada masalah. Oleh karena itu, tidak ada cara lain untuk menjelaskan bagaimana musuh mereka entah bagaimana mendapatkan informasi tersebut. Dilihat dari cara dia tiba-tiba berhenti, jelas bahwa dia memiliki seseorang yang memberitahunya apa yang harus dilakukan. Itu membingungkan. Sementara itu, Floyd diliputi rasa bersalah. Jika dia harus menunjuk seseorang, itu pasti Gloria. Dia telah memberitahu Gloria apa yang telah dilakukan Levi. Masuk akal jika Gloria tahu tentang ini. Namun, Floyd percaya bahwa Gloria bukanlah seseorang yang dicari Levi. Lagi pula, Gloria jelas bukan tandingan Levi. Itu tidak mungkin. Saya tahu kemampuannya lebih dari siapapun. Bagaimana dia bisa menyaingi guru? Jika memang itu dia, bukankah seharusnya dia mencoba menghubungi saya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang keberadaan guru? Faktanya, Gloria telah mengabaikan Floyd. Satu kemungkinan lain adalah bahwa Gloria telah mengingatkan orang lain tentang kehadiran Levi. Lagi pula, dia memberitahu Gloria bahwa siapapun yang muncul di sekitar garis lei spiritual akan dianggap sebagai musuh. Dia mungkin telah mengingatkan orang lain tentang fakta itu. Begitulah cara informasi itu entah bagaimana menyebar. Floyd memperhitungkan bahwa dia akan melakukan hal yang sama jika dia berada di posisi yang sama. Dia akan mengingatkan teman-temannya untuk menghindari bahaya. Sepertinya mata-mata itu pasti berada di dalam ordo gereja dan seseorang yang dekat dengan Gloria. Floyd berpikir dia seharusnya mengingatkan Gloria untuk tidak memberitahu orang lain tentang masalah ini. Dia menyayangkan kelalaiannya dalam masalah ini. Kemudian, dia membuat catatan mental untuk menyelidiki orang-orang di sekitar Gloria selain berlatih kultivasi sejak saat itu. Bagaimanapun, cara terbaik untuk membela diri adalah dengan mencari tahu siapa yang sebenarnya berada di balik layar. Floyd takut orang lain tahu bahwa itu ada hubungannya dengan dia. Namun, melihat orang lain tidak memedulikannya, dia menghela nafas lega. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Forlevia sedang menatapnya. Dia panik. Dia tersadar bahwa orang lain mungkin tidak berpikir bahwa dia terlibat, tapi Forlevia mungkin. Lagi pula, dia sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan Levi darinya. Forlevia pasti mencurigainya, tidak peduli seberapa besar keyakinannya padanya. Jika dia telah menghubungkan semua titik, Forlevia pasti akan curiga dia terlibat. Forlevia tidak bersalah, tapi dia tidak bodoh. Floyd benar. Dia percaya pada Floyd, tetapi dia juga mencurigainya. Itu adalah suatu kebetulan yang nyaman sehingga dia harus meragukannya. Namun, Forlevia tidak menunjukkannya di depan semua orang. Dia memiliki gagasan yang sama dengan Azure Dragon dan yang lainnya. Forlevia tidak ingin menabur perselisihan di antara Floyd dan semua orang hanya karena kecurigaannya. Dia tentu tidak ingin ikatan mereka memburuk. Namun, saat dia menatap Floyd dengan ragu, pria itu juga melihat ke arahnya, dan keduanya saling bertatapan. Floyd semakin khawatir pada detik. Forlevia juga sedang mempertimbangkan kemungkinannya. Saat itu, Floyd berseru, "Tuan, Anda tidak bisa menyalahkan saya kali ini, kan? Itu hanya kebetulan beberapa kali terakhir, dan saya tidak bisa membersihkan nama saya. Saya menyadari bahwa kalian telah mendorong saya, namun berusaha untuk menjaga jarak dari saya. Aku tidak tahu apa yang kalian lakukan, atau di mana kalian tadi." Bab 3546 lawanku adalah seorang wanita.
Saya benar-benar ingin tahu di mana Anda berada dan apa yang Anda lakukan karena saya ingin membantu. Guru, saya ingin membantu Anda dengan masalah Anda dan juga membantu Azure Dragon dan yang lainnya membalas dendam, tapi saya terlalu takut. Saya takut jika saya terlibat, saya akan disalahkan jika ada yang pergi ke selatan. Saya menjadi takut bahwa saya bermimpi tentang kecurigaan Anda terhadap saya. Kurasa ini tidak semuanya buruk. Karena Anda membuat saya keluar dari lingkaran, Anda tidak bisa menyalahkan saya ketika sesuatu terjadi. Floyd tersenyum pahit dan sepertinya dia akan menangis. Segera, semua orang di tempat kejadian tercengang. Mereka tidak pernah menyangka akan mendengar Floyd mengatakan hal seperti itu karena mereka tidak mencurigainya, tetapi mereka tetap merasa bersalah, terutama Azure Dragon dan yang lainnya. Jika ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Floyd, kita akan merasa bersalah. Saya tidak akan bertanya kepada siapapun tentang guru atau apakah Anda membutuhkan bantuan lagi. Tidak pernah. Mulai sekarang dan seterusnya, apapun yang Anda lakukan bukan urusan saya, suara Floyd sambil melirik Forlevia karena kata-katanya ditujukan untuknya. Forlevia bisa merasakan hatinya hancur setelah mendengarkan kata-kata kasar pria itu. Meskipun tidak ada yang mau mengakuinya, mereka memang mematikan pria malang itu. Floyd sensitif, jadi dia tidak berani bertanya kepada mereka meskipun dia ingin tahu apa yang mereka lakukan. Dia khawatir akan disalahkan karena terlibat jika semuanya berjalan ke samping. Karena Floyd sangat menyedihkan, tidak ada yang punya alasan untuk mencurigainya. Sambil menggelengkan kepalanya, Forlevia memutuskan untuk melepaskan pria itu. Floyd kemudian mencuri pandang ke Forlevia dan merasa lega melihat bagaimana reaksinya karena dia melakukan tindakan itu untuknya. Rencananya adalah membuat Forlevia merasa kasihan padanya sehingga dia tidak akan mencurigainya. Dengan manuver hati-hati seperti itu, Floyd akan bisa membuat Forlevia berpikir bahwa itu adalah idenya untuk memberitahunya tentang keberadaan Levi alih-alih dia menanyakannya. Karenanya, dia tidak akan menarik kecurigaan yang tidak diinginkan. Seandainya Floyd bertanya tentang lokasi Levi secara langsung, semuanya akan menjadi berbeda. Pria itu yakin bahwa dia melakukan pekerjaan yang cukup baik sejak Forlevia berhenti mencurigainya. Maafkan aku, Evie. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga rahasia tetap aman. Kalau tidak, kamu akan membahayakan Gloria, gumam Floyd pada dirinya sendiri dengan sedikit rasa bersalah yang tidak berlangsung lama. Demi Gloria, aku akan melakukan apa saja, termasuk berbohong. Setelah mendengarkan Floyd, semua orang mulai menghiburnya karena mereka tidak tahu apa yang terjadi antara dia dan Forlevia. Mereka tidak merasakan apa-apa selain rasa bersalah ketika mereka diberitahu bagaimana mereka telah mematikannya. Bukannya kami tidak mempercayaimu. Kami hanya mencari Anda, jelas semua orang. Tidak apa-apa. Kalian lanjutkan. Saya harus pergi sekarang sebelum saya mendengar terlalu banyak. Agar tetap dalam karakter, Floyd berbalik dan pergi. Dia tidak berhenti, tidak peduli bagaimana yang lain mencoba untuk mencegahnya. Lupakan. Kita akan berbicara dengannya nanti, desah Levi tak berdaya setelah melihat pria itu pergi. Mari kita terus menganalisis kemungkinan hasil. Kali ini, tidak sepenuhnya sia-sia, kata Levi sambil melihat ke arah kerumunan. Betulkah? Jadi ada penemuan lain. Semua orang mengalihkan perhatian mereka kembali ke pria itu. Iya, itu benar. Saya tidak pernah berpikir bahwa lawan saya adalah seorang wanita. Petik 2. Segera setelah mendengar Levi, semua orang tercengang, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Floyd, yang tidak pergi jauh, berhenti di tengah jalan ketika dia mendengar wahyu itu. Bab 3547 Forlevia dan teknik melahapnya. Tiba-tiba, Floyd merasa seolah-olah kakinya terpaku ke lantai. Untuk beberapa alasan, Floyd benar-benar terpana ketika Levi mengungkapkan informasi itu. Floyd mau tak mau berpikir bahwa Levi sedang membicarakan Gloria karena dia adalah orang pertama yang muncul di kepalanya. Sebelum itu, Floyd tidak akan pernah berpikir Gloria terlibat dengan cara apapun. Namun, bukan itu masalahnya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Levi. Sebanyak Floyd ingin berhenti memikirkannya, pikirannya tidak mengizinkannya. Seorang wanita, iya, Azure Dragon dan yang lainnya sangat terkejut. Pada saat itu, mereka sudah yakin bahwa musuhnya pasti Gloria. Mereka bahkan menjalani serangkaian penyelidikan untuk membuktikan bahwa mereka benar tentang wanita itu.
Fakta bahwa Levis mengetahui bahwa itu adalah seorang wanita sangat mendukung hipotesis kami. Itu berarti Gloria sangat terlibat dalam masalah ini. Makanya kita perlu mengalihkan fokus kita. Kita harus menyelidiki para wanita di West Pavilion, dan kita harus melakukannya dengan cepat. Karena dia mengungkapkan jenis kelaminnya kepadaku, itu berarti menyembunyikan identitasnya tidak lagi penting. Dia tidak peduli jika aku menemukannya, Levi menjelaskan dengan tenang. Ada dua hal yang harus kita fokuskan. Pertama, kita harus mencari tahu siapa wanita itu. Kedua, kita harus menemukan sumber energinya. Phoenix dan yang lainnya bisa merasakan urgensi situasi, jadi mereka tahu mereka harus bergerak secepat mungkin untuk membuktikan bahwa wanita itu adalah Gloria. Levi juga mengingatkan semua orang untuk tetap aman dan mundur ke markas jika situasinya tidak terkendali. Keamanan mereka penting bagi saya. Saya tidak berharap mereka membantu saya hanya berharap mereka tidak menjadi kewajiban. Cirrus masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk menguasai teknik dasar, tetapi dia yakin bahwa Mia dan Winona akan sangat membantu. Keduanya tidak membuang waktu untuk mencoba menguasai keterampilan dan pasti akan memiliki banyak hal untuk ditunjukkan segera. Levi sedang berjalan bersama Forlevia dan yang lainnya ketika dia bersuara, tidak mungkin. Dari apa yang saya tahu, Andalah yang paling cepat berkembang. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa lebih cepat darimu. Levi sakit kepala karena sepertinya dia tidak bisa mengetahui sumber energi musuhnya atau bagaimana dia meningkatkan kekuatannya. Sebenarnya, aku bisa meningkat lebih cepat, ayah, ungkap Forlevia tiba-tiba. Apa? Bagaimana? Teknik yang saya buat sendiri bisa menjadi ekstrim untuk menyerap energi, apapun jenisnya. Tepatnya, itu bisa melahap apa saja, jelas Forlevia. Semua orang kaget mendengarnya. Apakah itu mungkin? Tekniknya bisa melahap apa saja. Wajah Levi mengeras ketika dia membayangkan kemungkinan itu. Mungkin dia menemukan sesuatu yang luar biasa, akan bodoh bagi saya untuk menyangkal kemungkinan seperti itu. Bagaimanapun, Evie berhasil menciptakan teknik yang hebat sendiri. Siapa bilang musuh kita tidak memiliki skill sendiri untuk peningkatan yang cepat? Evie, metode yang Anda sebutkan biasanya dicari oleh para ekstremis karena mereka ingin meningkatkan diri dalam waktu sesingkat mungkin. Peningkatan musuh kita hampir tidak bisa dipercaya. Apakah Anda pikir Anda bisa mengejarnya jika Anda memberikan segalanya, Evie? Tanya Levi. Setelah beberapa pemikiran, Forlevia menjawab, secara teori, ya. Saya yakin saya bisa melakukan lebih dari sekadar mengejarnya. Aku bahkan bisa lebih cepat darinya. Namun, saya belum pernah mencoba sejauh itu karena ada harga yang harus dibayar. Ini bertentangan dengan prinsip teknik saya, yang mengharuskan penggunanya menjadi satu dengan alam semesta. Ini semua tentang menemukan keseimbangan yang sempurna. Saya memang bisa meningkat pada tingkat yang mengesankan jika saya mengabaikan keseimbangan dan menyerap energi secara paksa dari alam semesta. Namun, kemungkinan akan ada konsekuensi yang mengerikan. Petik 2. Setelah mendengarkan penjelasan Forlevia, Levi akhirnya mengerti bahwa tekniknya memanfaatkan kekuatan alam semesta. Bab 3548 Gloria Gaston telah menghilang. Untuk melakukan itu, pengguna harus menjadi satu dengan alam semesta. Itu tidak mungkin jika seseorang menyerap energi dari alam semesta dengan paksa. Pada dasarnya, melakukan itu akan mengalahkan tujuan dari teknik ini. Meski begitu, Levi tidak pernah menyangka bahwa Gloria benar-benar menggunakan teknik Forlevia. Sejauh ini, Forlevia adalah satu-satunya yang tahu bagaimana menggunakan tekniknya secara ekstrim. Yang lain bahkan tidak tahu apa itu teknik Forlevia, apalagi jika itu bisa dilakukan secara ekstrim. Bagaimanapun, wanita itu membuktikan bahwa itu mungkin untuk meningkat secepat itu. Sementara semua orang menjalankan bisnis mereka, Floyd akhirnya merangkak pulang dengan susah payah. Yang bisa dia pikirkan hanyalah Gloria. Tidak, itu tidak mungkin benar. Aku harus berhenti memikirkan ini. Mengapa Gloria harus terlibat? Tidak ada yang bisa membuktikan itu. Mungkin mereka yang dekat dengannya, bisa jadi kalahan atau tuannya, Linda. Saya harus memberitahu Gloria tentang mereka agar dia tidak lengah. Dengan pemikiran itu, Floyd segera menghubungi Gloria untuk memberitahu dia tentang apa yang telah ditemukan Levi dan mengingatkannya untuk waspada. Namun, Gloria hanya ingin fokus pada pelatihan soliternya. Karena Floyd tidak lagi berguna baginya, wanita itu tidak ingin membuang waktu untuknya.
Selain menggunakan dia untuk membunuh Levi, Gloria tidak bisa memikirkan cara lain agar Floyd bisa berguna baginya. Karenanya, Gloria tidak melihat alasan untuk menghubungi Floyd. Selain itu, dia sudah memiliki kendali penuh atas pria itu. Gloria tidak perlu melakukan apapun, dan Floyd akan tetap dengan senang hati melapor kepadanya. Karena pria itu sangat bersemangat, dia tahu dia tidak perlu membuang waktu atau usaha untuknya lagi. Kemudian, semua orang memulai penyelidikan. Selain memperbaiki dirinya, Floyd juga mulai mencari yang terkait dengan Gloria. Semakin dalam Phoenix dan yang lainnya menggali, semakin banyak petunjuk yang mereka dapatkan. Kelompok itu menemukan bahwa banyak pria bekerja untuk Gloria dan mereka bahkan rela mati untuknya. Wanita tidak hanya memiliki pria seperti itu di setiap faksi tetapi juga di setiap institut, beberapa memiliki posisi yang lebih tinggi, sementara beberapa memiliki yang lebih rendah. Gloria memastikan bahwa dia akan menerima laporan komprehensif tentang setiap faksi. Itulah mengapa Phoenix dan yang lainnya menyimpulkan bahwa jika Gloria adalah musuh mereka, dia tidak sendirian. Wanita itu melibatkan seluruh ordo gerejawi. Meskipun Phoenix dan yang lainnya merasa seolah-olah mendekati kebenaran, mereka masih tidak bisa menjelaskan bagaimana Gloria meningkat dalam waktu sesingkat itu. Saya mendapatkannya. Mengapa kita tidak menyelidiki masalah antara Gloria dan Floyd? Jika kita bisa mendapatkan secara spesifik, kita mungkin akan menemukan bukti yang kita butuhkan. Saran Kirin. Karena kita sudah mencurigai Floyd dan Gloria, mengapa tidak langsung ke mereka? Setidaknya kita akan memiliki arah yang jelas dengan cara ini. Setelah mendengar Kirin, 4 pria lainnya membeku beberapa saat sebelum menyeringai. Itu terdengar seperti ide yang bagus. Karenanya, mereka semua memutuskan untuk membiarkan Kirin fokus menyelidiki Floyd dan Gloria. Sementara itu, Levi berusaha mempersingkat daftar tersangkanya. Adapun Floyd, dia tidak mendapat apa-apa dari melihat orang-orang di sekitar Gloria. Lagi pula, dia tidak menyelidiki orang yang seharusnya paling mencurigakan. Namun, Floyd membuat penemuan besar. Karena dia sering mengunjungi ordo gereja untuk menyelidiki anak buah Gloria, Floyd juga pergi ke Paviliun Barat berkali-kali. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mengetahui bahwa Gloria tidak pernah berada di Paviliun Barat atau dimanapun di kompleks ordo gerejawi. Jika dia tidak bersama ordo gerejawi, di mana dia? Floyd mulai panik karena wanita itu tidak hanya berhenti menghubunginya tetapi juga menghilang. Sekarang adalah waktu yang paling bergejolak untuk pesanan, jadi dia harus ada. Tapi kenapa dia tidak? Ada yang tidak beres di sini. Floyd mempertimbangkan untuk bertanya-tanya tentang keberadaan Gloria tetapi pada akhirnya tidak melakukannya, karena dia tahu itu berarti dia mencurigainya. Itu akan menghancurkan hubungan kita. Bab 3549 Floyd Irving yang putus asa. Aku tidak bisa curiga padanya. Dia pasti sedang berkultivasi di suatu tempat atau hanya sibuk dengan hal lain. Bahkan jika ordo gerejawi sedang mengalami masa sulit sekarang, tidak ada yang mengatakan dia harus berada di sini. Floyd berusaha meyakinkan dirinya untuk terus mempercayai Gloria. You must be Floyd, sebuah suara terdengar sebelum beberapa sosok muncul di belakang pria itu. Hah, ya, benar. Dan Anda? Tanya Floyd penasaran. Kurasa kamu bisa mengatakan kami seperti saudara perempuan Gloria. Mendengar itu, Floyd langsung menyapa para wanita itu dengan hangat. Kamu pasti ada di sini untuk Gloria, goda para wanita setelah menilai Floyd. Untuk itu, pria itu menjawab dengan anggukan. Iya, kamu benar. Kamu bisa berhenti mencarinya sekarang karena kamu tidak akan menemukannya, lanjut para wanita sambil tertawa. Kamu tidak cocok untuknya, jadi sebaiknya kamu menyerah. Dia sama sekali tidak tertarik padamu. Floyd tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Apa maksudmu? Para wanita terus menertawakan Floyd karena mereka tahu sesuatu yang tidak diketahui pria itu. Bagi mereka, dia hanyalah badut. Kamu pikir kamu sudah memenangkan hati Gloria, bukan? Anda mungkin yakin bahwa Anda berdua saling mencintai dan bahwa Anda akan pergi ke matahari terbenam, ejek salah satu wanita. Kau benar karena kita memang saling mencintai. Dia mencintaiku sama seperti aku mencintainya, jawab Floyd dengan senyum hangat. Aku yakin Gloria dan aku milik bersama. Lagi pula, kenapa dia tidak jatuh cinta padaku? Begitu para wanita mendengar jawaban delusi Floyd, mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menertawakannya tetapi padanya, dan Floyd bisa merasakan sikap merendahkan dalam tawa mereka.
Apa yang lucu? Bukannya mereka tahu hubungan Gloria denganku lebih baik daripada aku? Itu tidak mungkin. Kau bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu, kata salah satu wanita. Meskipun mereka tidak tahu bahwa Gloria sudah mulai melawan Levi, mereka telah mendengar tentang skandal Gloria dan komentar tentang dia. Semua pria yang dirayu Gloria mengira wanita itu jatuh cinta pada mereka dan bahwa mereka akan hidup bahagia selamanya. Para wanita telah melihat setidaknya 100 pria seperti Floyd di West Pavilion. Setiap orang dibutakan oleh cinta dan sepenuhnya di bawah kendali Gloria. Para wanita juga telah mendengar bahwa Gloria mengendalikan tidak hanya pria di Pavilion Barat tetapi juga faksi-faksi lainnya. Ketika mereka melihat Floyd, mereka penasaran apakah dia sama, dan seperti yang diharapkan, dia persis seperti orang-orang yang datang sebelum dia. Karena penampilan para wanita yang aneh dan kata-kata yang membingungkan, Floyd dipenuhi dengan kebingungan. Jika bukan karena pengaruh Gloria, orang dengan kecerdasannya akan segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Sayangnya, Floyd buta seperti kelelawar ketika datang ke Gloria. Pikirannya tidak bisa berfungsi dengan baik setiap kali wanita itu dibesarkan. Pria itu dengan sepenuh hati percaya bahwa Gloria tidak akan pernah dikaitkan dengan hal buruk apapun. Jika aku jadi kamu, aku akan melepaskan Gloria sesegera mungkin. Jika tidak, Anda akan terluka. Petik 2. Apakah kamu tahu berapa banyak pria yang jatuh cinta padanya? Ada ribuan, bahkan puluhan ribu. Dan itu adalah satu-satunya yang kami dengar. Siapa yang tahu ada berapa banyak lagi sebenarnya? Petik 2. Dia tidak akan menargetkanmu jika kamu tidak berbakat atau berguna baginya dengan cara apapun. Para wanita tidak ingin terlalu keras pada Floyd, jadi mereka memberitahunya dengan halus. Gloria dikelilingi oleh banyak pria, jadi lebih baik dia menyerah saja. Kalau tidak, segalanya tidak akan berakhir baik baginya. Floyd, jika kamu sebaik tuanmu, Gloria mungkin akan jatuh cinta padamu, ejek para wanita. Namun, Floyd hanya tersenyum sebelum menjawab dengan rendah hati, Gloria adalah wanita yang baik, jadi wajar saja jika banyak pria mengejarnya. Saya akan bekerja lebih keras untuk meningkatkan diri saya agar layak untuknya. Dengan lebih banyak kultivasi, saya akan dapat melindunginya dan menjadi layak untuk cintanya segera. Kamu sudah tidak ada harapan, kata para wanita sambil menggelengkan kepala tanpa daya. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu benar-benar di bawah mantra Gloria? Dia memilikimu di telapak tangannya. Bab 3550 Mereka semua cemburu pada Gloria. Salah satu wanita tidak bisa menahannya lagi, jadi dia langsung meneriakkan kebenaran pada Floyd. Bagaimana seseorang bisa begitu bodoh? Sambil tersenyum, Floyd dengan senang hati setuju dengan wanita itu. Kamu benar, aku mengakuinya. Saya berada di bawah mantranya, dan tidak ada yang membuat saya lebih bahagia. Apakah kamu tahu bahwa kamu bukan satu-satunya di bawah mantranya? Ada banyak pria lain sepertimu. Wanita itu tidak percaya betapa acuh tak acuh Floyd dengan wahyunya. Tentu saja, saya tahu betapa menariknya Gloria lebih baik daripada orang lain. Floyd tidak terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan wanita itu. Kamu benar-benar kehilangan dirimu sendiri. Anda tidak lain hanyalah alat sekarang. Petik 2. Lupakan dia. Tidak ada yang kami katakan akan mengubah pikirannya tentang Gloria. Dia tidak akan mendengarkan kita bahkan jika kita memiliki bukti yang kuat. Para wanita memutuskan untuk tidak membuang napas pada Floyd, yang masih kesulitan memahami apa yang mereka coba katakan padanya. Jika ada, dia pikir mereka mencoba melukis Gloria sebagai penjahat. Satu nasihat terakhir, Floyd. Gloria bukanlah wanita yang baik. Jauhi dia selagi masih bisa. Potong kerugian Anda, beritahu para wanita sebelum pergi. Pada akhirnya, kamu hanya mencoba memfitnah Gloria, bukan? Sungguh omong kosong. Raung Floyd, yang memperhatikan bahwa orang-orang di Pavilion Barat tampaknya tidak terlalu menyukai Gloria. Aku tahu ini tentang apa. Kalian semua hanya iri pada Gloria. Teriak Floyd agak marah. Mereka hanya mencoba memfitnah Gloria setiap kali mereka mendapat kesempatan. Bahkan ada yang mengatakan Gloria merayu kalahan dan suami Linda juga. Namun, mereka tidak memiliki bukti yang kuat. Mereka pikir mereka bisa mengarang cerita apapun yang mereka inginkan hanya karena para lelaki itu sudah mati. Saya akhirnya tahu mengapa Gloria tidak mau tinggal dengan ordo gerejawi. Siapa yang mau? Tempat ini hanya diisi dengan kebohongan dan penipuan. Di tempat lain akan ada peningkatan. Marah,
Floyd hendak meninggalkan West Pavilion ketika dia secara tidak sengaja menabrak Kirin, yang juga sedang mencari Gloria. Ada apa, Floyd? Kamu tampak kesal, tanya Kirin dengan rasa ingin tahu. Saya tidak pernah berpikir semua orang di West Pavilion akan sangat membenci Gloria. Mereka akan melompat di setiap kesempatan untuk memfitnahnya, jawab Floyd dengan marah. Macan putih, berdiri tepat di samping Kirin, terkekeh sebelum menimpali. Itu tidak lebih dari rumor jika itu hanya datang dari satu orang. Namun, jika Anda memiliki sekelompok orang yang mengatakan hal yang sama, ada sesuatu yang salah. Tidak, saya hanya percaya apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Jika ada yang ingin meyakinkan saya, mereka harus punya bukti. Desak Floyd setelah menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, Kirin punya ide. Aku percaya padamu, Floyd. Anda tidak akan pernah salah tentang karakter seseorang. Karena suasana hatimu sedang buruk, mengapa kamu tidak memberitahu kami lebih banyak tentang Gloria? Wajah Floyd langsung melembut setelah mendengar Kirin. Yakin bahwa Gloria akan bertemu Kirin dan yang lainnya cepat atau lambat, Floyd berpikir tidak ada salahnya memberitahu mereka lebih awal tentang wanita itu. Mereka belum bertemu dengannya, jadi sebaiknya aku memberi mereka gambaran tentang siapa Gloria sebelum orang lain datang dan merusak citranya. Oke, mari kita bicara di tempat lain. Ketika Floyd menyetujui permintaan itu, mata Kirin dan macan putih langsung berbinar. Floyd akan memberi kita lebih banyak petunjuk daripada yang bisa kita harapkan untuk ditemukan sendiri. Berbeda dengan yang lain, Levi masih mengalami kesulitan dengan penyelidikannya. Baik dia maupun persekutuan suci tidak menemukan informasi yang berguna mengenai sumber energi. Selain itu, pihak lain tetap rendah saat ini. Levi tidak tahu apakah musuhnya sudah menyerah atau mereka sudah menemukan sumber energi dan diam-diam melahapnya. Meskipun dia sangat ingin mendapatkan jawaban, tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, dia telah menemukan petunjuk utama mengenai identitas musuh mereka. Levi telah berhasil mempersempit jangkauannya menjadi kurang dari 1.000 orang. Yang mengejutkannya adalah bahwa orang-orang yang hampir terbunuh di luar menara gereja hari itu semuanya ada dalam daftarnya. Levi kemudian mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya yang ada dalam daftar itu orang yang dia cari. Lebih dari segalanya, dia ingin tahu tentang sumber energi karena itulah kuncinya. Bersambung.